Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk boleh datang ke baiknya menikmati hadirat. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menundukkan hati kita. Mari kita bersatu di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami masih boleh datang ke rumah, masih boleh menaikkan puji-puji yang kami hadapan. Layakkan setiap kali ya Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami. Dalam penyembahan kami berdoa harap di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami yang Roh Kudus, penuhi kami oleh kuasa-Mu di dalam Yesus. Kehadiran Tuhan yang kudus memenuhi sisi ruangan ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan-Nya. Katakan sama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hati kita, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup
memerintah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami tabiskan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau saja ya Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau berkati setiap kami, biarlah kami boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa dari setiap kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Rapi mulut bibir hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu untuk berbicara bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini. Manapun mereka berada, Tuhan Engkau yang beserta dengan mereka, menolong mereka, mengantarkan setiap langkah-langkah kaki mereka untuk boleh datang ke bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang bersorak-sorai nama memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Tuhan telah lahir untuk kita dan telah menjadi penyelamat bagi kita. Mari kita naikkan pujian kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus bersama dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus bersama dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus bersama dunia. Dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus bersama dunia. Sang Penebus bersama dunia. Sang Penebus bersama dunia. Amin. Dia telah lahir dan bangkit untuk kita. Dia adalah jalan kebenaran. Katakan sama-sama, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam ada keselamatan. Hanya di dalam nama kami bisa dibebaskan. Hanya di dalam nama kami bisa dilepaskan. Sekalipun banyak hal yang kami lewati dalam kehidupan kami, sekalipun banyak proses yang harus kami hadapi, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah terlelah. Penjaga kami tidak pernah terlelah. Tuhan tidak pernah membiarkan kaki kami goyah. Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama pujian ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang kami hadapi Tuhan. Oh, ada saatnya yang ku hadapi.
Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus, sanggup melakukan segala perkara. Yesus yang kami puji, Yesus yang kami sembah, sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak ada yang mustahil. Karena Allah kami hidup, Yesus kami hidup, hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan lawatan, kami melihat betapa besar karya Roh Kudus atas ibadah-ibadah kami. Terima kasih. Sungguh hamba-Mu mengucap syukur. Hamba-Mu mengucap syukur Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis luar biasa. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Dan hamba bersyukur, hamba percaya, oleh karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, maka Roh Kudus yang bekerja saat ini melalui lidah bibir hamba yang tidak ada apa-apanya ini, aku mohon belas kasih Roh Kudus berkarya, supaya pemberitaan firman ini hidup karena Roh Kudus hidup. Ini doa kami. Kami percaya dan kami mau mendengar dan kami mau duduk diam di bawah kaki pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom, Pak. Bagaimana akhir tahun, ada sukacita? Amin. Atau masalah tetap ada? Biarpun masalah tetap ada, akhir tahun tetap berjalan. Ya kan? Jadi jangan khawatir. Gak usah dipikirkan masalah. Kalau masalah itu pasti tetap ada. Selagi kita hidup, masalah tetap ada. Percaya? Percaya tidak percaya itu pasti berlalu. Hari ini kita mau berbicara, kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia bukan seorang Yahudi, dia bukan seorang Israel, tapi dia di luar daripada orang Israel, tapi luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada 3 kriteria yang ada di dalam kehidupannya, maka dia dipakai Tuhan. Melalui hamba Tuhan ini, Yesus lahir. Dasar usul Yesus lahir dari hamba Tuhan ini. Keturunannya lah Yesus. Maka, tapi dia bukan orang Yahudi. Mari kita baca di dalam firman Tuhan hari ini. Saya mau ceritakan karakter hamba Tuhan ini dulu. Karakter hamba Tuhan ini adalah setia. Karakter hamba Tuhan ini yang pertama setia, yang kedua rajin, dan yang ketiga taat. Itulah yang ada di dalam karakter kehidupan hamba Tuhan ini. Jadi firman Tuhan perikopnya hari ini adalah berbicara Tuhan mencari karakter. Sekali lagi, Tuhan mencari karakter. Kenapa Tuhan mencari karakter? Dari karakterlah iman bisa tumbuh. Kalau karakternya memang sudah nggak bagus, tidak mungkin ada iman di sana. Tapi kalau karakternya memang bagus, taat, setia, rajin, pasti
pasti imannya bertumbuh melalui karakter perbuatan-perbuatannya. Amin. 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 Nah, siapa namanya perempuan ini? Ruth. Ruth, saudara-saudara tahu dari mana asal usulnya? Ruth ini asalnya dari Moab. Moab itu siapa? Moab itu adalah keturunan daripada Lot. Moab keturunan daripada Lot. Lot istrinya siapa? Anaknya. Anak yang pertama lah yang melahirkan Moab namanya. Anak pertama daripada Lot, nama anaknya adalah Moab. Bangsa Moab yang ada sekarang. Moab. Berarti Ruth keturunan Moab, berarti bukan bangsa Israel, bukan. Jauh. Tapi ada silsilah keturunan. Karena apa? Lot adalah ponakan Abraham. Tapi Ruth dipakai Tuhan untuk menjadi wanita yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa untuk melahirkan. Siapa namanya? Obed. Obed siapa? Hah? Obed siapa? Bapaknya Isai. Isai siapa? Bapaknya Daud. Hari ini kita belajar. Ada 3 karakter yang dibangun oleh Ruth selagi dia di tanah Moab. Ini masih di tanah Moab ya. Saya tidak berbicara bagaimana Naomi berangkat ke Moab. Saya tidak berbicara itu. Tapi begitu Naomi sampai di Moab dan anaknya Mahlon dan Kilion berumah tangga di Moab dengan mengambil 2 menantu daripada Naomi, anak yang pertama dan anak yang kedua. Anak yang kedua, istrinya pergi meninggalkan Naomi. Tidak ada karakter setia di sana. Tidak ada karakter taat di sana. Tidak ada karakter apalagi rajin. Tapi Ruth mempunyai karakter setia, rajin, taat. Ada di dalam kehidupannya, ada di dalam kehidupan hari lepas hari. Berarti karakter inilah yang membuat dia bisa menjadi opungnya, neneknya Daud siapa? Kita tahu Daud siapa? Keturunannya lah Yesus yang lahir ke bumi ini. Keturunan siapa? Keturunan Ruth. Hebat. Keturunan Ruth lah Yesus yang lahir ke bumi ini. Saya tidak tahu keturunan yang keberapa, tapi asal usulnya Yesus lahir ke bumi ini datangnya dari kandungan orang Moab, bukan dari bangsa Yahudi, bukan. Maria, ya, tapi kan asal usul dari atas. Itu yang penting, asal usulnya dari atas. Boas memang orang Yahudi, tapi dia mau mengambil Ruth. Karena kenapa
Boas mau mengambil Rut menjadi istrinya karena ada karakter-karakter yang dilihat oleh Boas bahwa istri si Mahlon ini baik adanya, setia adanya, taat adanya. Maka Boas siap memperistri istri si Mahlon. Kita baca di dalam. Dasarnya apa Pak Tom? Kenapa Pak Tom bilang bahwa Rut ini setia, taat, dan rajin? Coba kita baca di dalam Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16. Nanti saudara-saudara baca semua, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube. Coba baca nanti mulai dari ayat 1 ya. Tapi saya ingin mau membaca ayat 1 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Di situ terletak setia. Terus, dan janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, taat. Terus, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu Allahku. Terkandunglah di sini setia dan taat. Di situ dulu karakter daripada Rut terhadap mertuanya Naomi. Seandainya saya pikir si Naomi ini kan masih muda, saya percaya si Rut ini masih muda, dan bapak dan mamanya masih, menurut saya ini masih ada bapak dan mamanya di Moab. Tapi kenapa dia mau meninggalkan Moab untuk berpindah kepada bangsa yang dia tidak kenal secara kasat mata? Taunya suaminya orang Israel. Nah, titik. Dia belum pernah dari Moab pindah ke Israel, belum pernah. Sejak suaminya mati, maka mereka berangkatlah dari Moab ke tanah Yehuda, Yerusalem yang sekarang. Dan sesudah sampai di sana, kalau begitu setia dan taat sudah Pak Tom. Terus apa lagi? Rajin. Rajinnya di mana Pak Tom? Rajinnya dia adalah bekerja untuk mendapatkan makanan yang mereka butuhkan hari lepas hari. Bagaimana dia bekerja? Dia pergi ke ladang Boas untuk mendapatkan helai-helai gandum atau padi yang disabit oleh pembantu-pembantu Boas. Maka diambilnya lah yang tersisa, yang tercecer itu. Dan saya pernah rasakan seperti itu dulu waktu saya masih kecil. Kalau di kampung seperti itu. Ada orang-orang dewasa, bapak-bapak dan mama yang mau ces. Dan kami anak-anaknya yang kecil, kalau ada yang tinggal satu-satu kami ambilin dan kami taruhkan. Saya rasakan itu. Dan itulah yang terjadi atas setia. Susah orang mencari setia. Jarang orang yang setia. Jarang. Hari ini bisa baik, besok belum tentu baik. Hari ini baik, besok belum tentu baik. Kenapa?
harga setia mahal. Taat dan setia dan rajin itu mahal harganya. Saking mahal harganya, maka dia adalah yang dipilih oleh Allah Bapa untuk menghasilkan Yesus Kristus Tuhan yang menebus dosa-dosa kita. Hebat nggak, Ruth? Hebat. Itulah karakter Ruth. Makanya dia bisa sampai ke Yehuda, karena dia berkata kepada Naomi, sekali lagi saya baca ayat 16 ini tadi, jangan desak aku meninggalkan engkau. Bapak dan mamanya kan masih ada sebenarnya, tapi di sini nggak diceritakan. Saya percaya bapak dan mamanya masih ada karena dia masih muda. Bapak dan mamanya masih ada. Kita anggaplah masih ada. Ngapain dia ikut si Naomi? Nggak ada lagi dasar. Nggak ada lagi dah. Naomi mungkin sudah hampir 60, 50 tahun kan, anaknya 2, udah gede-gede. Udah sama dengan aku kali ya. Kalau wanita, kalau laki-laki masih mungkin. Wanita, si Naomi katanya, seandainya pun aku kawin hari ini, nggak mungkin kau tunggu menjadi suamimu nanti. Apa harapan Ruth terhadap Naomi? Tidak ada. Nggak ada harapannya untuk dia mendapatkan suami anaknya si Naomi. Tidak ada. Terus ngapain? Makanya satu lagi, menantu si Naomi karena nggak ada harapan. Coba kalau nggak ada harapan, ya ngapain kita beribadah seperti ini? Capek-capek kita setiap minggu beribadah kalau nggak ada harapan kita. Karena ada harapan, maka kita beribadah setiap minggu. Karena ada harapan, maka kita bermohon kepada Tuhan setiap saat. Harapan kita adalah iman percaya kepada Yesus. Sama. Ruth tidak melihat secara dunia. Ruth percaya pertolongan Tuhan pasti nyata. Itulah yang dipegang Ruth. Itulah yang diterapkan Ruth dalam kehidupannya. Mungkin anak Naomi, mertuaku, tidak mungkin lagi aku mendapatkan suami dari dia. Tapi pasti Tuhan berikan suami kepadaku melalui keluarga Naomi. Terjadi. Karena dia apa? Setia taat. Kalau soal rajin tadi, bagaimana dia mengerjakan sesuatu untuk mencukupkan kehidupan mereka. Di situ rajinnya. Setia dan taatnya. Bagaimana dia berkata, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Di situ Tuhan membela Ruth. Karena dia berkata dalam hatinya, dan dipertegas kepada di sini ayat 16 ini, Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanmu. Di mana engkau menikmati, aku mati di sana. Wow, keren, luar biasa. Masih ada tak dapat wanita seperti ini zaman sekarang ini, apalagi dia masih muda, cantik lagi? Kurasa tidak. Kita tahu Ruth dari Moab, tidak ada hubungannya dengan bangsa Israel, tidak ada hubungannya dengan Tuhan secara roh, tapi Tuhan tetapkan dia menjadi seorang wanita yang luar biasa. Dari keturunannya lah lahir Yesus Kristus Tuhan. Maka hari ini sikapilah karakter bagaimana Ruth, bagaimana
Naomi membuat si wanita ini sungguh-sungguh respon lah ya, respon kepada Naomi. Berarti Naomi sikapnya luar biasa baik. Tidak akan mungkin dia bisa bertahan tanpa suami. Anaknya suaminya sudah meninggal. Jadi apa lagi? Selesai, finish sebenarnya. Tapi dia berkata, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan atas kehidupan Ruth dan Naomi untuk menjadi wanita yang hebat, wanita yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di atas kehidupan di luar daripada orang Yahudi itu sendiri. Artinya di sini Tuhan tidak memilih agama. Saya agama Kristen masuk surga. Tuhan melihat karakter kita dulu. Karakter kita bagaimana? Siapkah kita mempunyai? Siapkah kita menghadapi? Mampukah kita bertahan di dalam kesesakan? Saya kira kalau suaminya Ruth dan Naomi sudah tidak ada lagi, dia mempunyai dilema yang sungguh luar biasa. Dia mau pergi kepada bangsa yang dia tidak tahu. Dia mau pergi kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Tapi oleh karena sikapnya, setianya kepada mertuanya Naomi, maka dia menyerahkan kehidupannya seluruhnya kepada Allahnya Naomi. Dia tidak kenal, dia tidak tahu siapa itu Tuhan, dia tidak tahu. Tapi dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allahnya Naomi. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Kita baca di dalam dasarnya Pak Tom, apa dasarnya Pak Tom bisa bilang bahwa Ruth itu orang Moab, keturunan Lot? Dasarnya mana Pak? Coba kita baca di dalam Kejadian 19. Bahwa saya berbicara hanya sesuai dengan fakta firman Tuhan. Di luar daripada fakta firman Tuhan, saya takut menceritakannya. Berarti ilmu saya sendiri yang saya pakai. Tapi saat ini bukan ilmu saya yang saya pakai, tapi firman Tuhan yang saya mau pakai. Firman Tuhan yang saya mau ikuti. Firman Tuhan yang mau saya terapkan dalam kehidupan saya. Ayat 36, lalu mengandunglah kedua anak itu, ayahnya. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Waktu mereka pindah dari Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan bilang, Lot pergi. Dan Lot minta, Tuhan, kami mau pergi ke wilayah itu saja, ke daerah. Malaikat bilang, silakan. Tapi karena dia takut di wilayah itu, maka pergi dia ke goa. Saya juga tidak tahu di mana goanya.
ayat yang ke 37, disinilah yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Terus dialah bapa orang Moab yang sekarang. Berarti bukan saya karang-karang. Ini ada tulisannya. Ditulis firman Tuhan ini. Jadi jelas. Rut lahir dari keturunan siapa? Lot. Lot siapa? Ponakan Abraham, anak saudaranya. Saudaranya siapa, Batok? Haran. Itulah asal usul daripada Rut. Untuk itu kita sudah percaya, kita sudah lihat bahwa Rut orang Moab keturunan Lot, anak yang pertama. Saya juga tidak tahu si Rut ini keturunan berapa dari si Moab, saya juga tidak tahu. Tapi asal usulnya ada. Untuk itu, mari kita mempunyai sikap, mempunyai karakter, mempunyai ketaatan untuk bisa kita mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Kita harus mempunyai sikap bagaimana Rut bersikap kepada mertuanya. Karena dia tidak mengenal Tuhan. Kepada mertuanya dulu. Kalau kita seorang anak, bagaimana kita kepada orang tua kita? Tidak mungkin kita, oh aku takut sama Tuhan, oh aku takut Tuhan, aku takut sama Tuhan. Ya, di depan mata. Itu yang dilakukan Rut. Itulah yang membuat Boas berkata, engkau orang baik. Boas bukan orang ini, bukan orang miskin, orang kaya. Boas ini orang top di Israel, di Yehuda, orang top. Tapi kenapa dia bertahan? Dia bilang, sedikit cerita, oh bukan aku yang sebenarnya yang wajib yang wajib menebus kalian, tapi ada satu lagi. Tapi apapun katanya nanti, saya akan ikuti. Segitu besarnya. Dasarnya apa dasarnya apa bisa berkata Boas seperti itu? Karena dia dengar dari orang lain bahwa Rut dan Naomi adalah orang yang sungguh-sungguh setia. Taat. Itu dasarnya Boas mau memperistrikan istri si Mahlon itu Rut. Hari ini kita harus punya hati, kita harus punya sikap, kita harus mempunyai pikiran bahwa hidup ini harus sepenuhnya ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Di luar daripada itu pikiran manusia. Satu ayat lagi kita baca di dalam Roma 11. Roma 11 ayat 6. Karena kasih, karena perbuatan, karena begitu luar biasa ketaatan kesetiaan Rut kepada Naomi, maka dia mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Roma 11 ayat 8.
Tetapi jika hal ini terjadi karena kasih karunia. Sekali lagi. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Ruth. Kenapa kasih karunia itu diberikan kepada Ruth? Karena dia taat dan setia, rajin. Itu dasarnya. Kenapa kita bisa diberkati Tuhan? Karena kita taat, setia, dan rajin. Itu dasarnya. Bagi orang yang bekerja di sekuler. Kalau hamba Tuhan, ya itu beda lagi. Karena dia sudah dipilih jadi orang Lewi. Orang Lewi tidak mendapatkan apa-apa dari tanah Kanaan. Dasarnya dari situ lagi. Itu adalah kasih karunia. Khusus bagi saya, itu kasih karunia Tuhan. Karena saya tidak mendapatkan bagian dari dunia ini. Artinya seperti itu ya. Maka yang mencukupkan kebutuhan saya adalah berkat-berkat dari saudara-saudara yang bekerja di sekuler. Itu perbedaannya. Ini harus jelas. Jadi jangan pernah kita berpikir, saudara-saudara yang ada berpikir, rugi. Tidak. Jikalau saudara-saudara memberikan seperti apa yang Tuhan katakan di dalam firman, maka Tuhan bilang, sebelum habis takaran makananmu bulan ini, Tuhan sudah siapkan 3 bulan ke depan. Itu bagi orang yang bekerja sekuler yang taat. Itu perintah Musa kepada bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Belum habis hari ini makanan yang hari ini, yang dipotong hari ini, yang digunting dari kebunnya hari ini, penghasilannya hari ini belum habis. Masih banyak, ada simpanannya, datang lagi. Kenapa? Kenapa tidak seperti itu? Berarti ada sesuatu yang kita buat yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Selidiki hati. Terbukti loh. Kalau boleh saya cerita, kalau dia berkeluarga sama si Mahlon, belum tentu dia menjadi kaya raya, belum tentu. Tapi karena dia taat dan setia, mendapatkan suami selain Mahlon, orang yang diberkati Tuhan. Percayalah, hari ini mulai firman ini hidup, firman ini pedang bermata dua. Firman ini akan menyatakan dan akan melakukan kalau kita siap menerimanya. Kalau kita tidak siap, firman tidak akan pernah bekerja. Firman akan berpindah ke tempat yang lain. Tapi kalau siap kita bekerja, kalau siap kita melakukan firman, siap kita menerima teguran firman, maka firman itu akan membuatkan hasil. Amin. Sedikit lagi di sini ayat yang ke 6 tadi. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita. Sekali lagi, bukan karena perbuatan kita melakukan A, B, C, D, ini. Aku diberkati Tuhan. Jangan berpikir seperti itu. Jangan. Berpikirlah apa yang Tuhan berikan, semua karena kasih karunia Tuhan. Sehini aku dapat hari ini. Katakan, Tuhan terima kasih aku mendapatkan segini hari ini. Karena di dalam ucapan syukur kita ada berkat yang berlimpah-limpah Tuhan sediakan ke belakang. Karena orang yang percaya, orang yang taat, orang yang setialah yang mendapatkan berkat Tuhan. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Pada siang hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk boleh setia dalam segala hal. Tuhan percayakan dari setiap kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar sampai pada akhirnya Engkau tetap menemukan kami senantiasa melayani yang berkenan di hadapan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kau terus pakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa lebih bagi kemuliaan nama-Mu. Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Biar kesehatan, umur panjang, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang mempunyai berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai kantong persembahan di jalan kami. Mari kita naikkan pujian kita katakan sama-sama. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, kebenaran yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sedang ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak terlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sedang ku kagumi. Yesus sedang ku kagumi. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau sudah pilih kami menjadi makhluk mulia Tuhan. Karya-Mu terbesar dalam hidup kami nyata sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat Tuhan, supaya dalam kami mengikut Tuhan sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Biarlah Kau dapati kami Tuhan Yesus menjadi pribadi yang rajin, taat, setia dalam hal apapun yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan siang hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kami untuk mengingatkan kami akan firman siang hari ini. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami selama kami hidup. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman termaterai di hati kami yang sudah mendengarkan siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu. Tuhan sudah pakai dia menyampaikan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, baik dalam berkat rohani jasmani dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dalam hidupnya, dia pakai hidup ini Tuhan Yesus untuk hidup yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Kau berkati pelayanannya di tempat ini, pelayanannya di mana saja kalau Tuhan utus. Biar Tuhan tanda-tanda heran itu terjadi dalam pelayanan hamba-Mu. Orang yang jauh hatinya menjadi dekat kepada Tuhan. Orang yang sudah suam-suam kuku kasihnya menjadi kasihnya bangkit. Semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan, keluarganya, istri anak-anak diberkati Tuhan. Bahkan cucunya Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hari ini, apapun yang mereka lakukan, bahkan seminggu ini Tuhan, biarlah mereka berpengharapan beriman kepada Tuhan. Karena orang beriman tidak akan dipermalukan Tuhan, tapi Engkau memberkati setiap orang beriman di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan.
Biarlah Tuhan Kau dapati hamba-Mu Pak Tom setia kepada Tuhan, supaya apapun janji firman-Mu tergenapi Bapa, Amin. dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pengembangannya di gereja-Mu, dari Taman Edebol Singkuk, dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia. Kami percaya kemuliaan-Mu semakin besar di Indonesia ini. Biarlah pemimpin Indonesia dari tertinggi sampai terendah, bahkan seluruh penduduk Indonesia, lewat doa ini kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah roh takut Tuhan menjadi milik pemimpin Indonesia, milik penduduk Indonesia, dalam nama Yesus. Tuhan, lakukan apa yang Kau mau untuk Indonesia Tuhan, supaya terjadi keselamatan itu Tuhan di Indonesia ini. Orang-orang bertobat Tuhan, meninggalkan dosa. Bahkan orang yang belum percaya kepada Engkau, mereka percaya karena kuasa Roh Kudus bekerja untuk Indonesia, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur ada di kota Depok Tuhan. Kami berkati kota Depok, salam untuk kota Depok sekitarnya, dalam nama Yesus. Biarlah lewat doa ini Tuhan, kami bawa pemimpin di kota Depok ini sampai seluruh jajaran terendah. Tuhan, karuniakan mereka roh takut Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, untuk kepentingan rakyat yang dipimpin, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk kota Depok, mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat doa ini kami bawa mereka, selamatkan mereka Roh Kudus. Biarlah saat ini bekerja kuasa Roh Kudus, maka mereka mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Lewat doa kami bawa bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Kami rindu Tuhan keselamatan juga terjadi atas bangsa pilihan-Mu Israel, dalam nama Yesus. Maka kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kerajaan-Mu datang di bangsa Israel, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang sudah beribadah baik di tempat ini, baik YouTube. Kami percaya Tuhan Yesus, di penghujung tahun 2025 ini Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, umat-Mu, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami siang hari ini kami serahkan kepada Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia, bawalah pulang berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga, ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu dibuat Tuhan berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.